Sepak bola Indonesia tidak pernah kehabisan cerita. Namun, musim ini, panggung utama seolah bergeser. Lampu sorot megah stadion-stadion Liga 1 mendadak redup, tertutup oleh gemuruh yang datang dari kasta kedua. Sebuah medan pertempuran baru telah tercipta, wilayah yang disebut-sebut sebagai grup neraka, tempat bertemunya para raksasa yang terluka. Selamat datang di FM Sport. Di sini, kita tidak hanya bicara soal taktik. Kita bicara tentang harga diri, sejarah besar yang dipertaruhkan, dan air mata jutaan supporter yang mendamba kebangkitan. Musim ini, Liga 2 bukan lagi kompetisi pelarian. Ini adalah arena gladiator. Dan sorotan terbesar tertuju pada satu titik paling panas, wilayah timur. Bayangkan ini, mantan juara Liga, tim-tim yang pernah menaklukkan Asia, klub dengan sejarah puluhan tahun, kini harus berjibaku di lumpur Liga 2. Adu gengsi, tensi tinggi, dan ambisi untuk segera keluar dari pembantaian, kasta bawah membuat persaingan ini menjadi tontonan paling brutal sekaligus paling dinanti musim ini. Siapa saja mereka? Dan siapa yang benar-benar siap menaklukkan neraka wilayah timur? Mari kita bedah satu persatu. Kegagalan musim lalu adalah racun. Tapi bagi klub-klub besar ini, racun itu diseduh menjadi obat penawar dendam. Tidak ada lagi kata santai. Jendela transfer dibuka dengan gila-gilaan. Manajemen klub-klub besar ini sadar, bertahan terlalu lama di Liga 2 adalah sebuah dosa sejarah. Persis Solo datang dengan persiapan yang membuat bulu kuduk merinding. Manajemen tidak main-main. Fasilitas latihan kelas 1, evaluasi total dari jajaran direksi, hingga perombakan skuad secara besar-besaran dilakukan demi mengembalikan marwah Laskar Sambernyawa ke tempat seharusnya. Mereka tahu, supporter setia mereka tidak akan sudi melihat warna merah kebanggaan terus bermain di kompetisi kasta kedua. Begitu pula dengan Persela Lamongan. Laskar Joko Tingkir bergerak dalam diam namun mematikan. Stadion Surajaya kini menjadi saksi bisu bagaimana pelatih meracik strategi dengan disiplin tingkat tinggi. Mereka sadar, nama besar saja tidak cukup untuk menang. Keringat dan darah adalah harga mati di lapangan hijau. Di sisi lain, Barito Putra membawa gelombang persiapan yang tak kalah matang. Klub asal Kalimantan ini meramu kekuatan lokal yang ngotot dengan pengalaman pemain-pemain syarat jam terbang. Latihan taktikal digelar tertutup, menunjukkan betapa seriusnya mereka mengincar tiket promosi otomatis. Namun, persiapan matang saja tidak cukup ketika Anda masuk ke dalam kandang macan. Dan macan paling ditakuti di wilayah ini, punya nama yang membuat seluruh stadion di Indonesia bergemetar. Bicara soal Liga 2 wilayah timur, percakapan tidak akan lengkap tanpa menyebut sang legenda hidup, Persipura Jayapura. Mutiara Hitam. Klub peraih bintang 4 di dada, ikon kejayaan sepak bola Indonesia di kancah Asia. Stadion Mandala bukan sekadar tempat bermain bola. Itu adalah tanah suci tempat magis tercipta. Dan musim ini, Persipura menciptakan sebuah status quo yang membuat semua rival ketakutan. Mereka adalah tim dengan materi bintang terbanyak di Liga 2 wilayah timur. Bayangkan kombinasi pemain senior syarat pengalaman yang pernah mengharumkan nama timnas Indonesia, berpadu dengan talenta-talenta muda Papua yang punya kecepatan kilat dan teknik tingkat dewa. Sentuhan bola khas totem Papua, operan-operan pendek cepat, serta mentalitas, menyerang sampai titik darah penghabisan, kembali dihidupkan. Namun, disinilah letak ironinya sekaligus drama terbesarnya. Dengan skuad bertabur bintang, beban moral di pundak Persipura begitu berat. Setiap kali mereka bertandang, lawan seolah berlipat ganda kekuatannya karena ingin meruntuhkan nama besar Mutiara Hitam. Tekanan supporter, ekspektasi publik Papua, dan sejarah besar klub menjadi bensin sekaligus beban yang membakar langkah mereka. Apakah skuad bertabur bintang ini mampu melewati teror tandang dan mengangkat trofi juara grup? Ataukah justru bintang-bintang ini akan saling bertubrukan dalam ego yang terlalu besar? Inilah yang membuat penonton tidak bisa berkedip. Liga 2 wilayah timur musim ini bukan sekadar urusan taktik 90 menit di atas lapangan. Ini adalah perang psikologis dan adu gengsi tingkat tinggi. Konflik pertama lahir dari status sosial. Persis Solo dan Barito Putra datang dengan ambisi pembuktian bahwa sejarah mereka di kasta tertinggi bukanlah kebetulan. Mereka membawa gengsi kota besar dan sponsor-sponsor raksasa yang menuntut kemenangan di setiap pekan. Di sisi lain,
Persela Lamongan membawa militansi supporter yang terkenal fanatik militan, siap meneror mental lawan di kandang maupun tandang. Bayangkan atmosfer saat Persipura harus terbang ribuan kilometer ke markas lawan. Sambutan intimidatif dari tribun supporter tuan rumah, lapangan yang keras, hingga keputusan-keputusan krusial wasit yang sering menjadi drama di setiap pekan Liga 2. Ketegangan antar pemain di lorong ganti, protes keras dari pinggir lapangan, hingga bentrok taktik pelatih top nasional yang saling baca kelemahan lawan, semuanya tersaji lengkap. Ada rasa frustrasi ketika tim-tim besar ini harus saling bunuh di fase grup. Satu kekalahan saja bisa mengubah peta klasemen secara drastis. Tidak ada ruang untuk kesalahan. Satu lengah, maka mimpi promosi melayang, dan cemoohan jutaan pasang mata supporter akan menghujam tajam. Maka, pertanyaan besar yang kini bergelayut di benak setiap pecinta sepak bola tanah air, dari Sabang sampai Merauke. Siapakah yang bakal memuncaki klasemen akhir Liga 2 Wilayah Timur? Apakah Persipura Jayapura dengan magis mutiara hitam dan skuad bertabur bintangnya akan membuktikan bahwa kelas adalah abadi, lalu terbang kembali ke tahta Liga 1? Ataukah Persis Solo yang siap membayar tuntas rasa penasaran supporternya dengan kedalaman skuad dan ambisi tanpa batas? Atau justru Persela Lamongan yang dengan kerja keras senyap dan militansi supporternya, secara mengejutkan akan menjungkalkan para raksasa di puncak klasemen? Atau jangan-jangan Barito Putra yang justru keluar sebagai kuda hitam paling mematikan, mencuri singgasana di detik-detik terakhir kompetisi? Satu hal yang pasti, perebutan puncak klasemen ini tidak akan ditentukan oleh di atas kertas. Ia akan ditentukan di atas rumput hijau yang basah oleh keringat, di bawah terik matahari, di tengah kepungan supporter fanatik, dan di dalam hati para pemain yang tidak ingin harga diri klubnya diinjak-injak. Ingatlah satu hal, di kasta kedua, belas kasihan adalah kemewahan yang tidak bisa dibeli. Di wilayah timur, tidak ada tempat bagi mereka yang bermental rapuh. Setiap stadion adalah arena eksekusi, dan setiap pertandingan adalah hidup atau mati. Ketika peluit panjang dibunyikan di pekan-pekan terakhir nanti, hanya akan ada dua jenis tim yang tersisa. Mereka yang bangkit sebagai legenda baru, atau mereka yang terkubur dalam sejarah kelam, ditertawakan oleh waktu dan dilupakan oleh pendukungnya sendiri. Persipura, Persis Solo, Persela, dan Barito Putra kini terjebak dalam lingkaran setan ambisi. Bayang-bayang kegagalan musim lalu terus mencekik leher mereka setiap detik. Pemain bintang, mereka bisa dibeli dengan uang. Tapi harga diri, sejarah, dan air mata jutaan supporter, itu tidak punya harga tawar. Satu kesalahan kecil di lini belakang, satu keputusan kontroversial pengadil lapangan, atau satu tendangan yang melenceng beberapa sentimeter saja, bisa menjadi garis pemisah antara neraka Liga 2 atau kemegahan panggung Liga 1. Pertumpahan keringat ini baru saja dimulai, dan darah para raksasa yang terluka sudah mulai mengundang para pemangsa. Siapa yang benar-benar siap menanggung beban sejarah ini sampai garis akhir? Dan siapa yang akhirnya akan menyerah pada tekanan dan menjadi pecundang paling tragis musim ini? Jawabannya bukan di atas kertas. Jawabannya ditentukan di atas rumput yang berdarah. Sebelum pertumpahan emosi ini semakin memanas di pekan depan, tentukan pilihanmu sekarang. Tulis prediksi paling liar, hujatan, atau dukungan mati-matian kalian di kolom komentar di bawah ini. Siapa yang bakal kalian jagokan untuk selamat dari neraka ini? Dan siapa yang akan hancur lebur? Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, karena di FM Sport, kami tidak sekadar memberitakan, kami merekam detik-detik kehancuran dan kejayaan sepak bola Indonesia. Sampai jumpa di medan perang berikutnya. Salam olahraga.